Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Salawat. Perbanyak salawat, perbanyak istighfar, dan selalu perbaiki salat. Insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat, jumpa lagi dengan saya Kang Humaydi di channel Bisikan Gaib. Oke sahabat semua, jangan pernah nonton channel Bisikan Gaib sendiri, karena bisa saja makhluk tak kasat mata menemani. Oke, terima kasih kepada sahabat semua yang sudah mendukung channel Bisikan Gaib, yang selalu mensupport ya. Semoga amal ibadah dan rezeki sahabat semua selalu diturahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, tidak lupa pula dukung terus channel Bisikan Gaib dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Oke, kita langsung saja. Oke, Kang Humaydi, di video kali ini ingin menceritakan tentang apa, Kang? Boleh diceritakan ke saudara-saudara semuanya, Kang? Oke, di video kali ini saya akan bercerita tentang ilmu ya, atau termasuk ajian, yaitu yang disebut ilmu pelet ajian jaran goyang. Jadi ini berdasarkan pengalaman nyata, yaitu pengalaman teman saya ya, yang diceritakan ke saya. Nah, jadi begitu. Oke, jadi awal ceritanya seperti ini. Jadi si teman saya itu, anggaplah namanya si Budi ya, dia itu awalnya selalu disepelekan sama perempuan ya, itu atau sama lawan jenis ya, dengan fisiknya yang mohon maaf itu pas-pasan ya. Jadi dia itu mengeluh. Nah, begitu awal cerita. Jadi nah, kenapa bisa cerita dengan saya? Karena suatu saat waktu itu saya lagi pergi ke suatu tempat, suatu daerah. Ternyata si Budi itu teman saya kerja di daerah situ. Jadi ketemulah dengan saya. Sekian tahun tidak bertemu, jadi akhirnya dia cerita-cerita, curhat-curhat. Salah satunya masalah ilmu ajian jaran goyang atau ilmu pelet jaran goyang ya. Nah, jadi gitu. Kembali lagi ke cerita awal. Jadi awalnya itu si Budi itu emang selalu, sepengetahuan saya, selalu direndahkan atau kurang dilirik, kurang di itu sama lawan jenis atau sama perempuan ya. Jadi setelah itu si Budi itu ibaratnya frustasi atau cari jalan solusi gitu kan, cari jalan solusi. Akhirnya dia itu pergi ke orang pintar, Nah, dia itu akhirnya ngobrol sama si orang pintar itu, ada satu solusi bahwasanya si Budi itu kalau pengen dilirik
sama perempuan atau lawan jenis, ya kan, itu harus mempelajari atau memiliki ilmu ajian jaran goyang. Nah gitu. Jadi singkat cerita, si Budi itu akhirnya setuju untuk memiliki atau mempelajari ilmu ajian jaran goyang itu. Akhirnya si orang pintar itu memberikan syarat-syarat yang perlu dipenuhi si Budi untuk melakukan atau memiliki ilmu ajian jaran goyang, gitu kan. Ya, salah satu contohnya seperti syarat-syaratnya ya seperti dia itu harus mengadakan atau menyiapkan ayam, ya, ayam hitam polos, terus harus puasa, dan juga ada syarat-syarat yang lain, ya kan. Nah itu salah satu contoh. Jadi si Budi itu akhirnya memilikilah sebuah ajian jaran goyang, gitu kan, dari si orang pintar itu. Setelah beberapa bulan si Budi memiliki dan lulus mempelajari ilmu ajian jaran goyang itu. Nah, disinilah mulailah efek-efek tarikan ilmu ajian jaran goyang. Jadi pengalaman pertama si Budi setelah memiliki ajian jaran goyang itu, dia ada satu perempuan itu yang kena tarikan terpengaruh ajian jaran goyang itu. Itu menurut cerita si Budi, ajian jaran goyang itu sangat ampuh, gitu kan. Sangat ampuh, bahkan dengan hitungan jam si perempuan itu atau orang sasarannya itu bisa terpengaruh. Nah, jadi cerita si Budi itu begini. Jadi dia itu setelah pulang kerja, dia itu main ke suatu tempat tongkrongan, boleh dibilang tempat ngopi, nah gitu kan. Jadi pas ketika di tempat ngopi itu, si Budi itu melihat satu orang perempuan, gitu kan. Nah, satu orang perempuan cantik yang sedang duduk sendiri, gitu kan, ngopi, minum dan makan sendiri, gitu kan, di tempat tongkrongan itu. Jadi si Budi itu ada inisiatif, karena dia itu si Budi itu udah pede karena dia punya tarikan atau ilmu ajian jaran goyang yang sudah dia miliki, gitu kan. Akhirnya si Budi itu mendatangi, gitu kan, ke tempat duduk si perempuan itu. Akhirnya dengan pedenya si Budi itu akhirnya dia ngajak kenalan, gitu kan. Kenalan lah si Budi dengan perempuan itu. Jadi singkat cerita si Budi itu dah kenalan, anggap aja si nama perempuannya itu Siti ya, gitu kan, anggap aja Siti, gitu kan. Jadi ceritanya itu si Budi udah kenalan, akhirnya mereka ngobrol-ngobrol di situ, akhirnya mereka tukeran nomor WhatsApp atau nomor telepon, gitu kan. Akhirnya setelah kejadian waktu itu sudahlah mereka seperti biasa pulang ke tempat masing-masing, gitu kan. Si Budi juga ya seperti biasa besoknya kerja, gitu kan. Jadi pas malam kedua setelah mereka itu berkenalan, si Budi itu tertarik ceritanya, gitu kan. Karena emang si Budi itu sudah lama menjomblo, gitu kan, atau ibaratnya sudah lama tidak ada pendamping, gitu kan, tidak ada teman atau pacar, gitu kan. Akhirnya si Budi karena si Budi itu suka sama si Siti itu, akhirnya pada malam kedua itu si Budi setelah pertemuan, ya malam kedua setelah pertemuan, akhirnya si Budi itu dia mengadakan ritual di kamar dia, gitu, di tempat tinggal dia, ritual ibaratnya dibacalah si bacaan ajian jaran goyang itu. Jadi singkat cerita selesai ritual si Budi itu,
besok paginya si Ayu itu langsung tiba-tiba menghubungi gitu kan si Budi itu, bahwasanya tadi malam itu si Siti itu kepikiran si Budi terus gitu kan. Bahkan dia sampai sampai ke bawah mimpi, di dalam mimpi itu nangisin si Budi, bahwasanya dia itu dalam mimpi kasihan dan sayang gitu sama si Budi. Nah gitu. Jadi akhirnya di mimpi itu nangis si Siti itu, pas kebangun dari mimpi itu ke bawah beneran gitu nangisnya itu. Nah, gitu. Jadi si Budi cuma jawab iya di telepon itu, iya, oh iya, oh gitu. Karena ya emang si Budi sengaja gitu kan narik si Siti itu gitu kan, karena emang si Budi itu tertarik, suka sama si Siti. Selain si Siti itu cantik, dia orangnya juga baik gitu kan gitu. Jadi akhirnya si Budi itu ajaklah pertemuan gitu kan. Jadi setelah itu pertemuan mereka itu di tempat pertama ketemu lagi gitu kan. Akhirnya ternyata emang benar si Siti itu kena sama si Budi dengan ilmu ajian jarang goyang itu. Bahkan akibat ilmu ajian jarang goyang itu si Siti itu seakan-akan tidak sadar gitu kan, bukan bawaan si Siti gitu kan. Berubah drastis perasaan, awalnya itu cuma biasa saja jadi suka, jadi sayang gitu kan gitu. Jadi nah setelah itu selesailah si Budi itu cerita kepada saya. Jadi akhirnya kalau sekarang itu si Budi ada sifat dia agak nyesal punya ilmu ajian jarang goyang itu. Kenapa nyesalnya? Karena si Budi itu dia ngerasa sudah terlalu jauh melangkah gitu kan. Dia udah terjerat atau terjerumus masalah perempuan atau lawan jenis gitu kan. Masalahnya yang disebut ilmu ajian jarang goyang itu, kalau ibaratnya si korban itu tidak kita manfaatkan, atau yang si pemilik ajian jarang goyang itu tidak memanfaatkan si lawan jenis itu, baik itu memanfaatkan secara lahir maupun batin, itu efeknya akan kena kepada si pemilik ajian jarang goyang itu. Jadi kayaknya nyesal boleh dibilang si Budi itu nyesal memiliki itu. Cuma ya mau dikata bagaimana lagi, ini sudah terlanjur. Nah gitu kata si Budi. Cuman di sini saya kasih saran ke si Budi itu, kalau bisa sudahlah, ibaratnya kamu cari orang yang bisa ibaratnya menghilangkan atau melunturkan ilmu ajian jarang goyang itu yang sudah si Budi miliki. Nah jadi begitu ya sahabat semua. Jadi inti kesimpulan dari cerita ini yakinlah kepada yang Maha Kuasa yaitu Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya jodoh kita itu sudah ada gitu kan. Masalahnya apa? Semua di dunia ini berpasangan. Seperti contohnya ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam, ya kan? Ada matahari, ada bulan. Nah jadi gitu. Insya Allah pokoknya sejelek apapun fisik kita, pasti kita ada pasangan kita, itu pasangan hidup kita suatu saat nanti. Nah di situ tergantung kita memintanya gimana gitu kan. Intinya gitu dari cerita ini. Jadi dari saya Kang Humaydi ya, dan channel Bisikan Gaib, minta tolong diambil segi positif video ini, yang negatifnya jangan diambil. Dan juga jangan lupa dukung terus channel Bisikan Gaib dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Oke sahabat semua, jangan pernah nonton channel Bisikan Gaib sendiri, karena bisa saja makhluk tak kasat mata menemani Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.